Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Indonesia. Mengapa banyak penganut agama yang tidak melaksanakan perintah agamanya? Mengapa pula ada yang melaksanakan perintah agama itu tetapi melanggar juga perintah agama yang lain? Mengapa bisa seperti itu? Ikuti jawabannya dalam video ini. Mohon dibantu subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Mari kita mulai. Kita banyak menemukan dalam kehidupan kita, terutama di Indonesia ini, bahwa di Indonesia ada beberapa negara yang diakui, yang paling mayoritas itu adalah Islam, kemudian ada Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Tetapi banyak di antara mereka yang justru tidak melaksanakan perintah agamanya. Adapun yang melaksanakan perintah itu, tetapi sekaligus melanggar perintah agama yang lain. Dan sebagiannya lagi adalah mereka yang sangat taat menjalankan perintah agama tanpa bisa ditawar-tawar oleh apapun, tanpa tergoda oleh bentuk apapun. Nah, mengapa bisa seperti itu? Karena yang pertama adalah kita ini adalah agama keturunan. Karena orang tua kita Islam, karena orang tua kita mungkin Hindu atau Kristen, sehingga kita ikut menjadi Kristen. Jarang kita menemukan bahwa meskipun keturunan Islam maupun Kristen, tapi dia mencari agamanya sendiri. Contohnya Ustaz Felix Xiao, meskipun lahir di kalangan Katolik, tetapi dia keluar dari agamanya lalu mencari agama yang tepat menurut beliau. Seperti juga yang terjadi pada Zakir Naik, meskipun dia lahir sebagai seorang Muslim, tetapi pada umur 19 tahun dia benar-benar mencari agama yang paling tepat, agama yang paling rasional menurut beliau. Walaupun pada akhirnya menemukan bahwa Islam itulah yang paling rasional menurut beliau, sehingga dia menganutnya. Itu adalah salah satu sebab pertama, karena kita hanya keturunan, kita hanya mengikut, dan kalau misalnya orang tua kita juga tidak begitu taat, maka kita kadang tidak memperdalam juga agama itu. Yang kedua adalah mengapa banyak di antara kita mengabaikan perintah-perintah agama itu? Karena perintah agama itu ketika kita langgar tidak ada hukumannya di dunia. Misalnya saya Islam dan kemudian tidak sholat, itu kan saya tidak dihukum, misalnya dihukum pidana, itu kan tidak. Karena dianggap hal seperti ini adalah hal-hal yang privat, ranah antara manusia dengan Tuhannya. Beda misalnya ketika saya mencuri. Walaupun ini dilarang oleh agama, tetapi ada hukuman pidananya, ada hukuman dunianya yang bisa membuat kita malu, yang bisa membuat keluarga kita malu, sehingga kita tidak mau melanggarnya. Kita berpikir untuk melanggarnya, karena ada juga yang melanggar perintah itu ya. Yang ketiga adalah mengapa kita cenderung untuk tidak melaksanakan perintah agama itu, karena kita bergaul pada lingkungan orang-orang yang tidak melaksanakan perintah agama. Sementara kalau kita pelajari tentang otak sadar dan tidak sadar, ternyata ketika kita bersama orang-orang yang cenderung melakukan perbuatan-perbuatan menyimpang, maka otak tidak sadar kita merekam itu. Sehingga karena otak kita merekamnya, sehingga kita cenderung terpengaruh dengan apa yang mereka lakukan di lingkungan sekitar kita. Jadi kalau kita bergaul kepada orang-orang yang cenderung tidak melaksanakan perintah agama, maka kita juga akan cenderung melakukan hal yang sama. Kemudian yang keempat adalah kita tidak pernah memperdalam ilmu yang berkaitan dengan keimanan. Keimanan ini sangat penting karena sebenarnya ini menjadi roh menggugah jiwa kita untuk bangkit melaksanakan perintah. Ketika iman itu rendah, maka intensitas kita dalam melaksanakan perintah agama juga itu rendah. Tetapi ketika iman kita kuat, maka apapun bentuknya kita akan bangkit melaksanakan perintah itu. Hal-hal ini jarang diperdalam, misalnya baca buku yang berkaitan dengan ketuhanan, membaca buku yang berkaitan dengan siksa neraka dan kenyamanan surga, memperdalam ilmu bersama mereka-mereka yang soleh, meningkatkan keimanan dengan berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Yang kelima adalah tentang kebersihan hati. Hati ini adalah panglima. Otak itu adalah
bagian dari yang diperintah oleh hati untuk melakukan sesuatu. Jadi orang boleh saja cerdas secara intelektual, tetapi ketika hatinya tidak bersih, maka sangat-sangat mungkin melakukan pelanggaran-pelanggaran. Makanya jangan heran kalau misalnya ada profesor ternyata melakukan pelanggaran yang begitu besar. Jangan heran kalau ada agamawan ternyata melakukan pelanggaran, karena di dalam hatinya ada niat-niat yang tidak baik, dan ketika niat baik ini diperintahkan kepada otak, maka otak akan mencari cara untuk melakukannya. Itulah yang menyebabkan terkadang kita melihat ternyata ustaz melecehkan santrinya, intelektual, orang hebat, orang pintar ternyata melakukan korupsi dan pelanggaran besar terhadap agama maupun undang-undang. Makanya dalam agama yang pertama kali yang harus dilakukan adalah tentang kebersihan hati. Agama mengatakan bahwa di dalam diri manusia itu ada segumpal darah. Ketika darah itu baik, maka baiklah seluruh tubuh. Namun ketika darah itu rusak, maka rusaklah semua tubuh itu. Jadi jangan heran ketika banyak orang pintar melakukan pelanggaran. Tidak di situ yang namanya kebaikan-kebaikan berawal mula, tetapi semuanya berawal mula di hati. Saya kira demikian. Jangan lupa di subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.